Oke, selamat datang di Buda Talk Podcast. Wah, kita hari ini kedatangan tamu spesial ya kan. Udah biru-biru nih, cakep banget hari ini. Thank you. Beliau ini adalah Bu Femi sebagai HRD di salah satu perusahaan swasta di Surabaya ya Bu ya? Ya, betul. Oke, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Bu, kita mau tanya-tanya nih Bu, ini kan kita lagi mau tanya-tanya soal working mom nih. Nah, Bu Femi kan seorang ibu tapi juga sebagai budak korporat nih Bu, ya kan? Nah, kalau boleh tahu udah berapa lama Bu kerja sebagai HRD ini? Lulus kuliah itu 2005. 2005 sampai sekarang ya kurang lebih hampir 20 tahun ya. 20 tahun? Ya. Cuman memang terus terang alhamdulillah sih saya yang terakhir ini yang paling lama. Oh gitu? Ya, hampir 15 tahun saya di sini. Wah, di perusahaan udah senior HRD nih Bu? Iya, alhamdulillah sudah, iya. Mantap. Berarti Ibu dari lulus kuliah itu langsung bekerja kantoran gitu ya Bu? Awalnya sih saya magang dulu. Oh, magang dulu. Iya, dari kampus saya ditawari magang dulu. Kebetulan saya latar belakangnya psikologi ya, psikologi industri. Jadi sama kampus kan banyak tuh dosen-dosen. Kamu mau nggak, Femi, Anda magang di perusahaan ini? Ya, otomatis kan ya kita mau aja ya dulu kan. Paling kan, waduh mau aplikasikan ilmu nih magang dulu. Oke, terima aja. Saya magang dulu pertama. Magang dulu terus baru kerja kantoran. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu itu kerja kantoran berarti kan sebelum menikah ya Bu ya? Saya sebelum nikah. Sebelum nikah udah kerja kantoran, terus setelah menikah tetap lanjut kerja kantoran nih? Iya. Sampai 20 tahun nih Bu? Iya, sampai punya 2 anak tetap ngantor. Berapa Bu? Yang satu ini umur 13 tahun. 13? Yang satunya umur 10 tahun. Oh 10, udah pada gede ya? Iya, udah gede. Nah, kira-kira apa sih Bu yang punya Ibu tuh punya motivasi apa? Maksudnya kok pengen kerja kantoran gitu? Sedangkan banyak mungkin ibu-ibu di luar sana kan lebih memilih, aku kayaknya jadi ibu rumah tangga aja deh gitu. Itu apa Bu yang jadi motivasi Ibu? Dulu nih ya kita ngomong awalnya dulu tuh. Jadi dulu kan memang saya kan memang punya passion ya. Saya kan background saya psikologi. Saya kan kebetulan juga psikologinya industri. Ini saya kan juga seneng nih ketemu orang gitu kan. Saya pokoknya nanti keluar lulus saya maunya kerja gitu. Gitu. Terus udah nih kerja, ternyata setahun kerja saya alhamdulillah dilamar ya, menikah ya. Sebelum menikah itu saya punya komitmen sama suami. Nanti kalau saya nikah saya mau tetap kerja ya gitu ya. Karena saya memang pengen banget nih selain mengembangkan ilmu yang saya dapat, saya juga seneng nih ketemu orang daripada di rumah kan gimana ya. Saya itu saya juga mau istilahnya mau berkembang lah kayak gitulah, mau berkembang belajar. Alhamdulillah sih suami support, ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita nikah, setelah nikah nih punya anak nih. Nah ini dia, terus setelah punya anak awal-awalnya sih saya sempat ragu kayak gitu. Terus dari situ cuma saya memantapkan diri saya tetap kayaknya mau, suami saya sih yang bilang kamu gimana nih, ini udah punya baby, saya tetap lanjut mau kerja mungkin mom, karena selain sekarang passion saya juga intinya kan sudah ada keluarga ya, saya juga mau menambah, membantu suami, menambah untuk penghasilan yang untuk kehidupan kita yang lebih layak lagi kayak gitu. Karena kan kita punya cita-cita nih satu keluarga ini. Akhirnya suami ya udah oke, yang penting kamu bisa atur waktu aja lah. Nah dari situ saya mantap. Akhirnya sampai sekarang nih. Jadi selain karena passion, saya juga karena untuk punya penghasilan lebih ya, dan saya juga terus terang saya sih dari dulu prinsipnya sebagai wanita itu nggak mau gantungin kayak gitu, maksudnya nggak mau gantungin sama siapapun gitu loh, entah itu orang tua, entah itu suami, saya juga mau punya sendiri kayak gitu. Itu juga sih yang jadi prinsip saya sih sampai sekarang, akhirnya ya saya terapkan sampai sekarang alhamdulillah ya sudah hampir 20 tahun gitu. Walaupun ini walaupun sudah punya anak 2 udah harus mantap, masih mau lanjut kerja dulu. Tapi dulu waktu Ibu kerja itu yang jaga anak-anak gimana Bu?
Nah, ini juga alhamdulillah sekali sih. Kebetulan sih rumah saya sama orang tua tuh nggak jauh amat gitu, deket. Jadi dulu waktu masih kecil, ya saya titip lah. Saya titip dulu ke mertua sih. Karena kan dulu orang tua saya juga bekerja semua. Jadi dua-duanya itu kerja semua. Jadi saya waktu berangkat kerja itu saya titip dulu ke mertua, nanti pulang kerja saya ambil. Walaupun memang tetap saya juga istilahnya ada mbak ya, tapi saya nggak terlalu percaya gitu loh ya. Makanya alhamdulillah sih mertua mau aja, ya udah deh. Tapi sekarang sih enggak, karena anak-anak sudah besar, ya di rumah sendiri, udah berani, udah berani sih. Oke. Nah itu kalau waktu ibu kerja sama kan mungkin malamnya baru ini ya sama anak-anak gitu ya. Betul. Itu ngatur waktunya gimana Bu? Apa nggak susah? Susah kayak gini. Saya tuh orangnya terus terang, saya dari sebelum menikah sampai tuh orangnya disiplin. Okay. Saya tuh memang dari dulu terus terang waktu kuliah pun saya orangnya on time, nggak pernah yang telat atau apa, dan sampai kerja sendiri pun saya sekarang nggak pernah telat. Nah, itu saya terapkan ke anak-anak saya kayak gitu. Jadi yang jelas saya juga membuat kesibukan di mereka. Setelah saya kan berangkat, sebelum berangkat saya nganter mereka dulu. Mereka kan punya kesibukan habis sekolah, ngaji, les, baru nyampe rumah itu ketemu saya 7:30. Jadi mereka itu selama saya nggak ada di rumah, mereka juga punya kesibukan sendiri. Jadi saya nggak mau anak saya diem di rumah tanpa nunggu gimana ya rasanya gitu. Jadi saya sama suami, yaudah deh anak-anak ini dikasih kegiatan positif ya. Jadi kayak les, mengaji, terus alhamdulillah sih sekolahnya juga full day gitu. Jadi ketemu saya itu malam ya benar-benar kita gunain kualitasnya gitu. Walaupun sebentar tapi mereka juga bisa lah, maksudnya ketemu kita sebentar. Jadi tetap ada kasih sayang dari orang tua betul. Tinggal kerja terus. Enggak. Tapi pernah ngerasa capek gak sih Bu? Maksudnya kan udah kerja nih dari 9 to 5, habis itu pulangnya mungkin masih harus ngurus anak-anak lagi. Kerja pasti capek, itu pasti banget. pasti capek banget. Apalagi kalau di kantor lagi tegang-tegang, maksudnya dapat pressure ya. Otomatis kan setiap kantor tuh adalah pasti punya pressure tersendiri kayak gitu. Cuman yang saya dari awal tuh saya punya ini juga, setelah saya sampai rumah udah urusan kantor saya lupakan kayak gitu. Jadi saya benar-benar fokus ke keluarga saya kayak gitu. Jadi ya capek saya jalanin kayak gitu. Toh capek juga nanti istirahat juga akan ini lagi kayak gitu. Jadi yang penting ya semua keluarga di rumah itu juga sudah beres semua kayak gitu sih. Karena memang udah tanggung jawab juga ya, sebagai orang tua kan memang harus ini sama anak-anak juga gitu ya. Betul. Anak-anaknya Bu Feni pernah nggak sih nanya kayak kenapa sih kok manggilnya Pak Ibu atau Bunda? Oh Bunda. Iya. Kenapa sih kok Bunda kerja juga gitu? Pernah nggak kayak gitu? Oh dulu banget waktu mereka ya? Waktu mereka, saya inget banget itu waktu anak saya umur yang anak pertama sih, yang soalnya cewek kan ya. Itu kayak nggak salah TK kalau nggak TKB kalau nggak satu itu saya pernah sih. Bunda kenapa sih Bunda kok kerja? Bunda teman-temannya Mbak lo bisa nganter jemputin Mbak setiap hari di sekolah. Kenapa kok Bunda kerja gitu? Ya saya kasih ngertiin aja sih ke mereka, Mbak. Waktu kan anak kecil ya. Memang Bunda kerja, tapi kan tetap toh, maksudnya kan kita nanti ketemuan nih malam. Untuk saat ini sih memang Bunda minta maaf, memang nggak bisa nemenin Mbak yang bisa harus tiap hari nganter, dijemput kayak gitu kan. Cuman pasti Mbak akan ngerti lah nanti suatu saat. Ini kan juga demi kebaikan Mbak juga. Tenang aja Mbak, juga nanti kita mau ketemu kan tiap hari itu malamnya ya. Pokoknya kita kasih pengertian terus saja deh. Lama-lama mereka cuek nih sekarang. Kita lagi udah ngerti, udah bosen bilang gitu. Kayak uangnya juga buat aku gitu. Nah ya itu. Itu tapi juga. Pernah gak sih Bu karena anaknya Ibu mungkin kayak gitu ya. Terus Ibu tuh kayak ada rasa bersalah gitu kayak iya kayak harusnya aku kayaknya di rumah aja deh gitu. Pernah gak Bu? Pernah, pasti pernah saya merasa itu pernah. Apalagi kalau anak sakit ya, apalagi anak sakit itu wis terima banget ya
Ya saya pernah merasa bersalah kayak gitu. Aduh, ini gimana ini anak nggak mau ditinggal, apalagi waktu sakit gitu. Ya saya harus mengkondisikan diri saya kayak gitu loh. Kalau memang anak emang nggak benar-benar nggak bisa ditinggal, ya saya terus terang minta izin ke perusahaan. Memang kondisinya anak saya lagi sakit kayak gitu dan perlu ditemenin. Dan alhamdulillah ya perusahaan saya welcome. Memang urusan anak ya, kalau lagi sakit ya memang butuh perhatian khusus kayak gitu ya. Ya terus terang saya selalu ini saya dapat kerja di perusahaan yang istilahnya juga memanusiakan manusia ya, maksudnya istilahnya itu, makanya saya alhamdulillah sih kerasan gitu loh di sini karena bisa balance antara rumah tangga saya sama pekerjaan tuh ya bisa saya handle. Jadi perusahaan tuh tetap peduli sama keluarganya karyawan gitu betul. Sejauh ini sih yang saya rasakan itu sih. Oke. Terus selanjutnya nih Bu, kalau Ibu nih udah kerja, habis itu ngurusin anak, terus waktu buat diri sendirinya kapan nih Bu? Oh iya. Kita masih butuh kan cewek ya kan, self-care, betul, ya jalan-jalan atau mungkin belanja-belanja gitu, itu kapan Bu? Oke, dulu sih kalau saya belum punya anak sih istilahnya yang memanjakan diri sendiri ya ke salon atau belanja. Tapi kalau sekarang setelah saya punya anak, self care saya itu ya quality time sama mereka di Sabtu Minggu. Itu sudah cukup saya senang gitu. Maksudnya sudah merasa menebus bersalah ya. sampai cuma ketemu berapa jam. Cuma Sabtu Minggu memang saya khususkan untuk mereka. Kita selalu quality time, entah itu nonton, entah itu makan. Itu sudah bagi saya sudah self care kayak gitu loh. Yang penting kita bisa bersama di weekend itu. Jadi Sabtu Minggu memang buat keluarga betul kayak gitu. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu nih pernah nggak Bu kayak disuruh lembur gitu? Pernah, cuma memang jarang banget sih. Pernah. Ya nggak apa-apa, kita kasih pengertian aja. Ya mereka juga nganter saya kerja di kantor. Iya, lain juga dijemput. Jadi emang benar-benar nggak bisa, pekerjaan yang nggak bisa ditinggal sih waktu itu. Bisa sih, mereka ngerti kok. Oke. Jadi memang anak-anaknya kan udah lumayan gede juga ya. Iya, betul. Iya. Oke, nah kalau Ibu bisa pilih nih untuk kerjaan, itu Ibu lebih pilih WFH, hybrid atau full time di office? Nah itu pilihan yang kalau saya ya maunya ya WFH terus gitu. Ya pasti. Cuman kan kita harus realistis ya, Jadi apalagi istilahnya posisi saya kan harus ketemu orang. Kalau di FV nggak mungkin kan, jadi kita harus realistis sih. Jadi ya saya ngikutin apa aja sih aturan dari perusahaan gitu. Kalau ada wacana dulu pemerintah yang bilang seminggu cuma 4 hari kerja, nah itu saya lebih setuju. Senin sampai Kamis itu kan bisa lebih banyak. Nah jadi weekendnya tuh ya udah cuma Sabtu Minggu 3 hari. Ya itu saya lagi menunggu nih, itu kapan pemerintah? Boleh lah itu 4 hari ya. Nah itu kan lagi katanya sih lagi dirancang. Oke, saya tunggu. Ditungguin sama Bu Feby. Oke Bu, nah selama jadi working mom Ibu kan udah lama banget nih ya. Ibu kan pasti punya kayak hal yang Ibu dapatkan gitu. Itu apa Bu hal yang Ibu dapatkan kayak sebagai working mom gitu? Oke, jadi yang Ibu pelajari. Yang satu itu ya manajemen waktu ya. Otomatis itu waktu itu akan mengikuti, pertama sih kita yang mengikuti waktu ya, lama-lama waktu yang mengikuti kita. Jadi manajemen waktu sih saya benar-benar dari situ sih saya akhirnya rutinitas setiap hari itu yang ngalir gitu aja kayak gitu, manajemen waktu. Yang kedua mungkin ini ya, mandiri itu pasti mandiri sama kuat itulah. Terus yang ketiga ini juga saya punya tambahan ya, itu tambahan buat keluarga itu sih. Jadi selain dari suami, saya pun juga bisa andil gitu loh dalam untuk penghasilan keluarga yang lebih layak lagi kayak gitu. Terus mungkin yang keempat mungkin networking ya. Jadi saya punya pengalaman, punya kenalan kayak gitu. Jadi ya itu sih yang menurut saya yang saya dapatkan sejauh ini selama saya jadi working mom kayak gitu. Makanya relasi juga penting ya Bu. Siapa tahu mungkin ada yang sama-sama working mom itu bisa betul. saling sharing. Nah itu saya bilang itu networking itu, jadi banyak sih yang kita kayak gitu. Itu sih. Oke. Terus jadi seorang HRD sama jadi seorang ibu, menurut Bu Feby lebih berat yang mana?
terus terang ya ibu ya, karena ibu kan tanggung jawabnya lebih besar kan ke anak kan. Anak itu akan mencontoh diri kita kayak gitu ya. Kita kan sebagai istilahnya role play-nya, maksudnya role modelnya anak itu kan kita kayak gitu. Jadi kita juga harus bagaimana bisa mendidik anak dengan baik dan benar. Terus tanggung jawabnya lebih besar sih kalau ibu rumah tangga. Makanya saya salut banget sama ibu-ibu yang ibu rumah tangga sebenarnya, karena mereka udah tiap hari kayak gitu. Jadi kayak gini saya ya sih, itu tadi yang lebih berat ibu rumah tangga sih kalau menurut saya. Kalau untuk bekerja ya itu memang kan passion ya. Cuma yang memang kita jadikan sebagai juga mencari nafkah di situ. Makanya kita kalau bisa sih ya seimbang lah antara itu pekerjaan rumah tangga sama iya itu yang susah ya Bu. Karena waktunya tuh udah capek gitu kan, terus udah pengen tidur aja gitu. Nah ya itu, tapi masih harus main sama anak-anak gitu. Iya kayak gitu. Oke. Nah untuk working mom di luar sana nih Bu Femi ada pesan dan tips nggak untuk menjadi working mom? Oke, yang pertama mungkin mental ya. Jadi persiapkan mental dulu deh kayak gitu. Jadi pilihan itu memang ada di dalam diri sendiri, cuman ya itu tadi mental yang utama. Kalau memang ibu-ibu, maksudnya yang wanita-wanita di luar sana merasa sanggup untuk jadi working mom, kenapa enggak gitu loh. Kita jalankan dua peran sekaligus gitu. Terus yang kedua mungkin selain mental ya waktu ya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Terus juga yang ketiga mungkin supportnya pasangan ya. Jadi kita harus punya istilahnya support dari pasangan supaya kita menjalani ini tuh enak gitu. Jadi nggak hanya kita sendiri yang kerja capek, tapi tanpa dukungan suami atau pasangan kan berat juga. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Saya rasa itu ya. Terus satu, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah itu yang saya tanamkan ke diri saya juga. Itu kan saya juga harus kadang-kadang saya juga ada enaknya ibu itu ya, maksudnya anak bisa ngantar dia itu tadi loh gini sama anaknya gini. Itu kan kita juga punya grup sekolah gitu, itu mereka juga sering ini. Cuman saya akhirnya saya sampai kapan kalau kayak gini terus, saya harus nggak boleh nih banding gini. Saya semuanya pasti punya istilahnya keputusan sama yang terbaik lah buat itu aja sih dari saya. Kalau tipsnya ya sejauh ini ya itu ya. Oke. Itu tips buat working mom di luar sana ya. Mungkin kalian ada yang memilih untuk menjadi working mom seperti Bu Femi. Ini tetap dijalanin aja. Yang penting kita punya support ya Bu ya, dari pasangan, dari teman-teman, dari anak juga. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa juga buat semua para working mom tetap punya passion juga ya di bidang kalian masing-masing, karena belum tentu yang jadi ibu rumah tangga itu nggak punya impian juga gitu. Sebenarnya mereka punya, cuman mungkin memang kesempatannya aja yang belum pas gitu ya. Oke. Buat working mom di luar sana, jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apapun yang kalian jalani sekarang, dan penghasilan kalian itu juga berguna juga loh buat keluarga kalian kayak gitu. Dan jangan pernah membandingkan dengan orang lain ya Bu ya, karena setiap orang tuh punya fasenya sendiri-sendiri, setiap orang punya permasalahannya sendiri-sendiri. Belum tentu yang jadi ibu rumah tangga itu enak ya. Pasti ada ininya sendiri masalahnya sendiri gitu. Terus belum tentu yang jadi working mom juga enak. Gitu. Jadi berhenti membandingkan diri kalian dengan ibu-ibu di luar sana. Yang penting tetap semangat ya. Terus tetap apa lagi Bu? Semangat. Iya istilahnya ya maksudnya semangat. Terus itu di mental ya Bu, yang nomor satu adalah mentalnya itu tadi tetap harus dipertahankan ya, nggak merasa kayak beban gitu ya Bu yang menjalaninya ya. Oke, thank you banget Bu Femi udah mau datang ke podcast kita. Iya, sip. Sukses terus untuk kerjaannya dan juga semoga hubungan dengan keluarganya, anak-anaknya tetap baik-baik aja. Dan semoga bisa menjadi inspirasi buat working mom lainnya. Makasih. Thank you Bu Femi. Iya, sama-sama. Thank you juga buat kalian yang udah nonton Budak Power Podcast. Jangan lupa buat like, comment, dan juga share ke working mom lainnya. Jangan lupa subscribe juga ya. Bye-bye.